Oke, tes ya. Hari ini kita akan bahas chapter 3. Nah, chapter 3 ini adalah interdependence and the gains from trade. Oke. Nah, jadi kalau kita ingat kemarin waktu kita bahas circular diagram flow, itu kan ada interaksi antara penjual dan pembeli. Oke. Nah, jadi kemarin kita sudah sedikit membahas bahwa ada trade law atau ada pertukaran. Nah, di sini kita akan membahas kenapa sih trade atau pertukaran itu bisa menguntungkan semua pihak. Oke. Nah, consider your typical day. You wake up to an alarm clock made in Korea. You pour yourself orange juice made from Florida orange and coffee from Brazil. And you put on some clothes made out of cotton grown in Georgia and sewn in factories in Thailand. You watch morning news broadcast from New York on your TV made in Japan, and you drive to class in car made of parts manufactured in half dozen different countries. Nah, jadi we cannot escape international trade, so that's the point kan? Karena barang-barang yang kita gunakan itu adalah salah satu hasil dari adanya international trade. Kayak seperti yang dijelaskan di sini, mungkin Anda punya motor Anda dari Jepang, atau mungkin sebenarnya diproduksi di Indonesia ya. Tapi kalau misalnya tidak ada kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Jepang, ya it's not gonna happen. Okay, so we cannot escape international trade. Nah, and you haven't been up for more than 2 hours yet. Oke, ya itu cerita yang tadi. Nah, jadi karena international trade, we cannot escape it, kita akan membahas kenapa sih trade itu menjadi sesuatu yang penting dan kenapa dia sebetulnya menguntungkan semua pihak. Okay, remember, economics is the study on how society produce and distribute goods in an attempt to satisfy the wants and the needs of its member. Nah, jadi di sini ide utama yang kita pelajari itu adalah bagaimana kita memproduksi dan mendistribusikan barang yang dia itu untuk memenuhi keinginan dan juga kebutuhan masyarakat atau ya members of the society. Okay. How do we satisfy our wants and needs in a global economy? We can be economically sufficient, we can specialize and trade with others leading to economic interdependence. Nah, jadi bagaimana cara kita memenuhi keinginan dan kebutuhan kita? Sebetulnya ada 2 cara. Yang pertama, Anda bisa self-sufficient. Self-sufficient itu adalah Anda memproduksi sendiri semua keinginan dan kebutuhan Anda. Atau Anda bisa melakukan spesialisasi dan melakukan trade atau pertukaran dengan yang lain. Jadi kalau spesialisasi itu, misalnya Anda keahliannya apa? Keahliannya Anda adalah memproduksi makanan. Ya berarti Anda memproduksi makanan aja untuk memenuhi kebutuhan yang lain, kayak misalnya kendaraan atau komputer. Nah itu Anda bisa bertukar sama pihak lain yang memproduksi komputer atau kendaraan. Seperti itu. Nah, pada keadaan seperti itu, maka akan ada interdependence antar ekonomi. Oke. Okay. Nah, interdependence and the gains from trade, individuals and nations rely on specialized production and exchange as a way to address problem caused by scarcity. Nah, jadi kenapa sih kita spesialisasi dan kita melakukan pertukaran? Itu semua dilakukan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan. Oke. Jadi apa yang Anda butuhkan atau mungkin Anda inginkan itu mungkin langka di tempat Anda. So that's why you do trade with other place yang dimana mereka itu barang yang langka di tempat Anda itu tidak langka di sana. Oke. But this gives rise to 2 questions. What is the interdependence, the norm, and what determines the production and trade? Nah, kita akan jawab 2 pertanyaan ini di slide yang berikutnya. Nah, jadi kenapa sih interdependence itu lumrah? Jadi maksudnya why interdependence is the norm? Nah, the norm ini maksudnya lumrah atau wajar terjadi. So why it happens? Nah, interdependence itu menjadi hal yang wajar karena interdependence occur because people are better off when they specialize and trade with others. Karena
semua pihak itu mereka akan better off dengan mereka melakukan spesialisasi dan perdagangan. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan secara apa namanya pakai grafik. Oke. Nah, what determines the pattern of production and trade? Nah, apa yang menentukan pola dari produksi dan perdagangan? Patterns of production and trade are based upon difference in opportunity cost. Nah, jadi yang menentukan pola perdagangan, jadi kayak pihak mana yang jualan apa, nah itu tergantung dari opportunity cost dari memproduksi barang yang dijual itu. Nah, nanti kita juga jelaskan pertanyaan yang ini pakai grafik dan juga sedikit matematika. Oke. Nah, a parable for the modern economy. Imagine only two goods, potato and meat, only two people, potato farmer and cattle rancher. Nah, untuk menyederhanakan konsep ya, sekarang kita buat perumpamaan. Jadi di dunia ini cuma ada dua barang, potatoes and meat, jadi cuma ada kentang sama daging. Jadi kita cuma konsumsi kentang sama daging aja. Terus hanya ada dua orang. Jadi aktor perekonomiannya tuh cuma ada dua orang. Yang pertama adalah petani kentang, yang kedua adalah peternak sapi. Oke. Nah, pertanyaannya, what should each produce and why should they trade? Nah, apa yang harus diproduksi oleh si petani sama si peternak ini dan kenapa mereka harus melakukan pertukaran atau trade, perdagangan. Oke. Nah, table yang ini menunjukkan production opportunities of farmer and rancher. Nah, jadi yang ini si farmer, yang ini si rancher. Nah, ini adalah waktu yang mereka butuhkan untuk memproduksi 1 ounce dari daging dan 1 ounce dari kentang. Oke, si farmer ini dia membutuhkan 60 menit untuk memproduksi 1 ounce daging. Dan dia butuh 15 menit untuk memproduksi 1 ounce kentang. Oke. Nah, sedangkan si ini peternak dia butuh 20 menit untuk memproduksi 1 ounce daging dan 10 menit untuk memproduksi 1 ounce kentang. Oke. Nah, kalau misalnya mereka berdua melakukan produksi selama 8 jam, jadi selama 8 jam mereka melakukan produksi, itu si farmer itu dia mendapatkan 8 ounce meat kalau dia menggunakan 8 jam untuk memproduksi daging saja ya. Jadi 8 jam cuma untuk memproduksi daging dia dapat 8 ounce. Tapi kalau 8 jam dia hanya memproduksi kentang dia dapat 32 ounce. Oke. Nah, sedangkan si peternak kalau 8 jam itu dia pakai buat memproduksi daging, nah dia dapat 24 ounce, tapi kalau 8 jam dipakai untuk memproduksi kentang, maka dia dapat 48 ounce. Oke. Nah, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, konsep yang pertama, jadi dengan informasi yang kita dapatkan di sini ya, kita tahu kapasitas produksi si petani sama si peternak. Oke. Nah, sekarang kita lihat di konsep self-sufficient misalnya. Self-sufficiency. Nah, self-sufficiency tadi seperti yang saya jelaskan, Anda memproduksi semua yang Anda konsumsi. Jadi yang Anda konsumsi itu adalah semua yang Anda produksi. Self-sufficient itu berarti you ignore the other party, each consume what they each produce, ini ya, consumes what they produce. The production possibility frontier is also the consumption possibility frontier. Nah, jadi kemarin kalau production possibility frontier itu adalah kurva kemungkinan produksi, nah kita punya consumption possibility frontier, itu adalah kurva kemungkinan konsumsi. Kalau Anda self-sufficient, ini kedua kurva itu sama. Oke. Nah, without trade, economics gain are diminished. Jadi karena Anda nggak melakukan trade, jadi nggak ada economic gains. Oke. Nah, mari kita lihat. Ini kalau misalnya si farmer maupun si rancher itu dia tidak melakukan trade. Nah, kita lihat si farmer dulu. Ini punya si farmer ya. Nah, farmer ini kalau misalnya dia menggunakan waktu 8 jam itu untuk memproduksi kentang, ini saya tulis di sini ya keterangannya.
Ini adalah 18 hour of production, 8 hour of production, sorry. Kalau dia menggunakan 8 jam untuk memproduksi daging saja, dia dapat 8 ounce. Tadi 8 jam memproduksi kentang, dia dapat 32. Nah, berarti kalau dia ingin ingin mengkonsumsi daging sama kentang, kan dia harus memproduksi keduanya kan. Nah, maka misalnya dia pilih, oke, saya akan produksi daging sama kentang di titik A. Berarti dia akan mengkonsumsi atau memproduksi, jadi mengkonsumsi sama dengan memproduksi. Oke. Maka dia bisa mendapatkan 16 kentang sama 4 daging. Oke, nah jadi ini adalah konsumsinya si farmer kalau misalnya dia tidak melakukan trade. Nah, sekarang kita lihat kalau si rancher bagaimana atau si peternak. Nah, ini punyanya si peternak 8 jam juga ya produksinya, jadi sama-sama 8 jam. Nah, kalau dia menggunakan 8 jam untuk memproduksi daging, dia dapat 24, memproduksi kentang dapat 48. Sekarang karena dia harus mengkonsumsi keduanya, dia pilih memproduksi di titik B. Maka dia mendapat 24 kentang sama 12 daging. Oke, nah ini kalau misalnya si rancher tidak melakukan trade. Nah, tapi tadi kan kita sudah mempelajari konsep di mana trade itu akan membuat kedua pihak itu better off, ya kan? Nah, kalau misalnya mereka melakukan spesialisasi dan melakukan pertukaran, the farmer and the rancher specialize and trade, each would be better off. Okay? If they specialize in producing the product they are more suited to, then trade with each other. Nah, jadi kalau misalnya si farmer itu dia memproduksi hanya kentang saja dan si rancher memproduksi hanya daging saja, mereka sebetulnya bisa melakukan pertukaran. Oke? Nah, kalau kita lihat di sini, ini gains from trade-nya kan 0 ya, karena dia tidak melakukan pertukaran. Oke? Jadi ini kalau misalnya dia nggak melakukan pertukaran without trade di sini, without trade, si farmer akan mengkonsumsi 4 ounce daging dan 16 ounce potato. Rancher akan memproduksi 12 ounce daging dan 24 potatoes. Oke. Nah, kalau misalnya mereka melakukan pertukaran, oke, jadi mereka melakukan pertukaran, maka ini adalah penjelasan dari bagaimana pertukaran itu akan mempengaruhi konsumsi mereka. Oke, nah ini yang farmer dulu ya. Nah sekarang yang farmer, jadi tadi titik A ini adalah konsumsinya farmer sama produksinya farmer sebelum dia melakukan trade. Oke. Nah, sebelum dia melakukan trade tadi, dia cuma dapat 16 kentang sama 4 daging. Nah, sekarang kalau dia melakukan spesialisasi dan hanya memproduksi kentang misalnya, dia bisa memproduksi 32 kentang. Oke. Jadi ini production after trade ya, ada tulisannya di situ ya. Itu adalah production after trade. Oke. Nah, terus konsumsinya gimana? Nah, konsumsinya juga akan berubah. Nah, ini adalah konsumsinya farmer setelah ada trade. Jadi setelah ada trade, dia bisa mengkonsumsi 17 kentang dan 5 daging. Lebih banyak dari yang tadi kan? Jadi ini lebih banyak. Ini yang saya lingkari warna hijau atau biru ini lebih banyak daripada yang sebelumnya. Jadi A bintang itu lebih banyak jumlah yang dikonsumsi daripada A. Nah, makanya karena jumlah yang dikonsumsi lebih banyak, kita bisa bilang bahwa si farmer ini dia better off dengan adanya trade. Oke. Nah, kalau si rancher bagaimana? Nah, kita lihat untuk si peternak. Nah, si peternak tadi sebelum adanya trade, konsumsi dia itu adalah di titik mana? Di titik ini B. Dia mengkonsumsi 24 kentang dan 12 daging. Oke. Nah, sekarang si ranger dia memutuskan untuk spesialisasi. Oke, saya akan spesialisasi memproduksi daging. Nah, tapi dia spesialisasinya di sini ya. Jadi dia tetap memproduksi kentang tapi lebih sedikit.
Oke. Jadi sekarang dia memproduksi kentangnya 12 dan memproduksi dagingnya lebih banyak 18. Oke. Nah, jadi spesialisasi itu tidak harus sebuah perekonomian atau sebuah negara itu hanya memproduksi satu barang saja. Jadi bisa aja dia melakukan spesialisasi dengan cara memproduksi barang lebih banyak di satu barang, terus barang yang lainnya lebih sedikit. Itu juga termasuk spesialisasi. Oke, ya silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya. Ya. Ini yang dari 24 shifting ke 27 dan 12 naik ke 13, itu ada perhitungannya nggak ya Bu? Tadi yang farmer kan masing-masing cuma naik 1. Nah yang ini tuh ada yang naik 3 gitu tuh ada perhitungannya atau memang sesuai kasusnya aja ya Bu? Terima kasih. Terima kasih. Nanti saya akan jelaskan pakai tabel perhitungannya seperti apa. Oke? Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, lalu tadi setelah si rancher melakukan spesialisasi, dia melakukan trade dengan farmer, ya kan? Nah, dia melakukan trade dengan farmer, sekarang dia bisa mengkonsumsi 27 kentang dan 13 daging. Nah, berarti produksinya dia naik. Berarti kita bisa lihat di sini bahwa B bintang ini lebih besar daripada B. Nah, maka si rancher ini dia juga better off. Oke. Nah, gimana caranya kita bisa menjelaskan semua ini? Nah, mari kita lihat. Nah, ini adalah tabel yang menjelaskan gains from trade setelah mereka berdua melakukan trade. Nah, jadi ini ada si farmer, ini ada si rancher. Tadi waktu tidak ada trade, pakai ini aja ya. Pas without trade, mereka mengkonsumsi sekian. 4 daging sama 16 potato dan 12 daging dan 24 potato. Nah, ketika sekarang mereka melakukan trade, maka farmer ini dia memutuskan untuk tidak lagi memproduksi daging. Dia fokus di memproduksi kentang saja. Nah, sedangkan si rancher dia tahu bahwa saya bisa memproduksi daging lebih banyak kalau misalnya saya memproduksi kentang lebih sedikit, maka dia akan memilih untuk spesialisasi di dia memilih untuk spesialisasi di daging. Oke. Nah, berarti sekarang ketika mereka melakukan trade sekarang pakai trade, melakukan trade yang dilakukan oleh si farmer ini adalah dia menjual 15 kentang, sedangkan si rancher dia menjual dia menjual 5 daging. Jadi si farmer dia menjual 15 kentang dan si rancher dia menjual 5 daging. Nah, sebagai gantinya dari menjual 15 potato tadi dia mendapat 5 daging. Nah, si rancher dari menjual 5 potato tadi dia mendapat 15 kentang. Nah, maka sekarang si farmer bisa mengkonsumsi 5 ounce daging dan 17 ounce potato. Sebelumnya dia hanya bisa mengkonsumsi 4 ounce daging dan 16 potato. Rancher sekarang bisa memproduksi 13 ounce daging, bisa mengkonsumsi 13 ounce daging. Tadinya dia hanya mengkonsumsi 12 ounce daging dan 27 ounce potato, sebelumnya hanya 20 ounce potato. Nah, jadi sama-sama semua itu mengalami kenaikan di konsumsi. Si farmer kenaikan 1 ounce, si rancher 1 ounce, 3 ounce. Oke. Nah, di sini apakah perhitungannya ini ada rumus sendiri apa enggak? Nah, ini case by case. Jadi di sini case-nya itu mencontohkan bahwa jumlah yang akan mereka trade itu adalah 15 dan juga 5. Oke, nah angka ini sebetulnya bisa berapa saja ya, selama angka ini itu akan membawa kedua belah pihak itu pada kenaikan konsumsi. Oke, karena kalau misalnya Anda melakukan trade-nya katakanlah terlalu tinggi misalnya sehingga konsumsi Anda itu jadi kurang. Ini kalau misalnya dia memberikan atau menjual dagingnya katakanlah 8. Jadi kalau misalnya dia menjual dagingnya itu 8, maka nanti konsumsinya dia itu enggak jadi 13, itu jadi 10. Nah, ini kan artinya penurunan konsumsi. Nah, ini artinya dengan melakukan perdagangan Anda malah tidak better off. Nah, jadi angka berapa jumlah daging sama kentang yang dijual itu haruslah
membuat Anda dengan setelah menjual itu konsumsi Anda mengalami kenaikan. Nah, inilah yang dimaksud sebagai gains from trade. Kalau Anda melakukan trade, malah konsumsi Anda turun, nah itu namanya loss from trade. Oke, bisa nggak? Ya bisa aja, bisa aja itu terjadi di dunia nyata, terutama itu bisa terjadi. Oke. Nah, jadi seperti itu. Inilah ilustrasi kenapa dengan melakukan trade itu everyone can be better off. Oke. Nah, mungkin sebelum saya pindah ke comparative advantage sama absolute advantage, Anda ada pertanyaan dulu? Silahkan. Sebentar. Ada 2 orang yang resen. Saya lihat dulu namanya. Arya dulu tadi kayaknya. Baik Bu, izin bertanya. Berarti di trade ini nggak ada rumus dan soal yang meminta untuk memaksimalkan gains from trade-nya ya Bu, memaksimalkan dari interest-nya itu. Ya nggak ada rumus bakunya sih, kan tergantung kasus ya. Yang penting dengan Anda melakukan perdagangan ini, konsumsi Anda setelah perdagangan tuh jangan sampai lebih sedikit daripada konsumsi sebelumnya. Itu aja sih yang harus diperhatikan. Baik, terima kasih Bu. Oke, berikutnya Gia Cinta. Ya Bu, saya mau tanya itu yang dia memutuskan untuk full produksi kentang sama yang satu lagi rancher nggak dibagi antara meat sama potato-nya itu terserah si pembuat soal atau kayak misalnya kita membuat sendiri gitu Bu untuk memutuskan farmer nih cocoknya memproduksi kentang semua atau si rancher itu harus 2 dibagi gitu Bu. Oke, very good question. Nah, jadi benar sekali ya, kita harus menjelaskan si farmer sama ranger itu akhirnya bagaimana cara mereka memutuskan spesialisasi di mana, itu ada 2 hal yang dipertimbangkan. Yang pertama adalah comparative advantage, yang kedua adalah absolute advantage. Nah, saya akan menjelaskan itu di slide yang berikutnya. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Nah, ada lagi mungkin? Oke, belum ada ya. Nah, saya lanjut. Nah, berikutnya kita masuk ke konsep comparative advantage. Nah, jadi difference in the cost production determine the following. Nah, jadi yang menentukan seseorang itu mau memproduksi apa itu adalah, kebalik maksud saya, cost of production itu adalah hal yang menentukan seseorang itu mau memproduksi apa dan berapa banyak mereka akan memperdagangkan hasil yang mereka produksi tersebut. Nah, jadi salah satu hal yang menentukan seseorang itu mau spesialisasi di bidang apa itu adalah cost of production. Oke, pakai bahasa Indonesia aja deh, ribet saya. Bentar ya, spesialisasi. Nah, ini. Nah, jadi cost of production itu adalah salah satu faktor yang menentukan spesialisasi seseorang. Oke, who can produce potatoes at lower cost, the farmer or the rancher. Nah, jadi konsep tadi misalnya, jadi siapa yang akhirnya harus memproduksi kentang? Yang harus memproduksi kentang itu adalah orang yang dia itu punya cost of production kentang itu lebih rendah daripada yang lainnya. Nah, apakah si farmer atau si rancher yang dia cost of production untuk kentang itu lebih rendah? Oke. Nah, there are 2 ways to measure difference in cost production. Nah, jadi ada 2 cara untuk mengukur perbedaan cost of production. Yang pertama adalah berdasarkan number of hours required to produce unit of output. Jadi, berapa lama yang dibutuhkan seseorang untuk memproduksi produk tersebut. Misalnya tadi untuk potato, itu si rancher untuk mendapatkan 32 ounce itu butuh 8 jam. Farmer untuk mendapat 32 ounce butuh 8 jam, sedangkan si rancher dalam 8 jam cuma dapat 24 ounce. Nah, berarti kan si farmer itu cost of production-nya untuk memproduksi kentang lebih rendah daripada si rancher. Contohnya seperti itu. Nah, jadi number of hours ini kita bisa kaitkan dengan konsep efisiensi. Efisiensi.
Karena produsen yang lebih efisien itu membutuhkan waktu lebih sedikit untuk memproduksi dengan jumlah tertentu dibandingkan produsen yang lain. Oke, contohnya ini. Oke, saya balik dulu kalau gitu untuk memperlihatkan contohnya. Contohnya ini misalnya. Nah, untuk memproduksi 1 ounce potato saja, 1 ounce potato itu si farmer butuh, si farmer butuh 15 menit dan si rancher butuh 10 menit. Berarti tadi saya salah ngomong ya. Berarti si rancher dalam hal ini dia cost of production-nya lebih rendah daripada cost of production si farmer. Oke, nah, misalnya seperti itu. Nah, itu dari perbandingan cost of production. Oke. Nah, saya lanjutkan dahulu. Nah, konsep yang kedua yang bisa jadi pertimbangan itu adalah opportunity cost dari memproduksi sesuatu. Opportunity cost of sacrificing one good for another. Nah, jadi opportunity cost yang dimaksud di sini adalah kalau misalnya Anda mau memproduksi daging misalnya, nah ini Anda harus mengorbankan sacrifice berapa potato. Nah, misalnya seperti itu. Potato. My handwriting are horrible. Potato. Nah, jadi kalau Anda mau memproduksi daging, itu berapa ounce potato yang harus Anda korbankan. Itu sih opportunity cost. Nah, kita masuk ke konsep advantage tadi ya. Konsep yang pertama adalah absolute advantage. Nah, absolute advantage itu apa? The comparison among producer of good according to their productivity itu adalah absolute advantage. Okay? Absolute advantage. It describes the productivity of one person, firm, or nation compared to that of another. Nah, jadi ini membandingkan produktivitas antar orang atau perusahaan atau antar negara misalnya kalau negaranya melakukan perdagangan. The producer that requires smaller quantity of inputs to produce a good is said to have absolute advantage in producing that good. Jadi kalau dia butuh quantity of inputs yang lebih kecil untuk memproduksi sesuatu dibandingkan yang lain, maka dia dikatakan memiliki absolute advantage. Nah, kita lihat ilustrasinya ya. Ini yang tadi. Tadi saya sempat menyebutkan di sini ya. Ini kita hapus dulu deh daripada ini membingungkan. Kita gunakan ilustrasi yang di slide yang bawah aja. Oke, supaya enggak bingung. Nah, masuk ke sini. Oke. Nah, kita lihat tadi rancher itu membutuhkan 10 menit untuk memproduksi 1 ounce potato. Sementara si farmer, kalau yang warna merah ini rancher, kalau yang farmer saya kasih warna biru, sementara si farmer itu membutuhkan 15 menit. Oke, untuk memproduksi 1 ounce of potato. Nah, berikutnya rancher needs 20 minutes to produce an ounce of meat, whether farmer needs 60 minutes to produce an ounce of meat. Okay. Nah, berarti di sini rancher butuh 20 menit saja untuk memproduksi daging, farmer butuh 60 menit. Nah, berarti di sini kita bisa bilang bahwa rancher lebih unggul ya, karena dia butuh waktu yang lebih sedikit untuk memproduksi daging. Nah, di sini si rancher hanya butuh 10 menit untuk memproduksi kentang, si farmer butuh 15 menit. Nah, berarti kita juga bisa bilang bahwa rancher ini juga lebih unggul di sini. Nah, maka di sini kita bisa simpulkan bahwa rancher has absolute advantage in producing both meat and potatoes. Jadi absolute advantage itu Anda membandingkan si produsennya, si rancher sama si farmer. Jadi si farmer sama si rancher bandingkan mereka mana yang lebih unggul dalam produksi potato berdasarkan waktu mereka memproduksi. Yang membutuhkan waktu lebih sedikit untuk berproduksi itu yang memiliki absolute advantage. Dan Anda jadi bisa melihat absolute advantage itu berdasarkan produknya ya.
produk yang mana, siapa yang memiliki absolute advantage. Oke, nah jadi bisa saja seorang produsen itu punya absolute advantage di satu produk, tapi tidak di produk yang lain. Oke, tapi di sini contohnya adalah si Rancher punya keunggulan absolut di kedua produk. Oke, sepertinya ada pertanyaan. Silahkan, Giasinta. Ibu, kalau misalnya di daging itu si rancher sama farmernya sama-sama 60 menit, apakah absolute advantage di daging itu keduanya atau sama-sama ada ya, Bu? Oke. Kalau misalnya di daging ini dua-duanya 60 menit, berarti tidak ada absolute advantage. Berarti no absolute advantage. Kalau misalnya keduanya sama. Oke. Jadi seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Oke, saya hapus dulu tulisan saya yang jelek banget ini. Oke, lanjut. Nah, berikutnya adalah kita mau melihat konsep comparative advantage. Nah, kalau comparative advantage itu yang kita bandingkan adalah opportunity cost. Jadi kalau tadi absolute advantage yang kita bandingkan itu adalah produktivitas. So, productivity. Productivity. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya opportunity cost and comparative advantage. Nah, compare producers of a good according to their opportunity cost. Nah, jadi kalau kita akan membandingkan produsen berdasarkan opportunity cost mereka, nah maka kita akan membicarakan konsep comparative advantage. Opportunity cost ini adalah, jadi kalau tadi kita punya farmer sama rancher, misalnya ya kita lihat di farmer. Farmer untuk bisa memproduksi daging itu berapa kentang yang harus dia korbankan. Begitu juga dengan rancher. Rancher untuk memproduksi daging itu berapa kentang yang harus dia korbankan. Nah, kita ingin membandingkan opportunity cost mereka. Oke. Jadi ini ya, whatever must be given up to obtain some item. The producer who has smaller opportunity cost of producing good is said to have comparative advantage in producing that good. Jadi kalau misalnya dalam konteks memproduksi kentang ya, nah itu kalau misalnya si farmer itu punya opportunity cost yang lebih sedikit untuk memproduksi kentang, jadi jumlah daging yang dikorbankan untuk memproduksi kentang itu lebih sedikit, nah itu maka dia akan menjadi pihak yang punya comparative advantage dalam bidang memproduksi kentang. Oke, nah mari kita lihat ilustrasinya di sini. Who has the absolute advantage, the farmer or the rancher? Nah ini yang punya absolute advantage. Tadi berdasarkan meat sama potato itu dua-duanya adalah rancher yang punya absolute advantage. Oke. Nah sekarang ditanya siapa yang punya comparative advantage? Apakah farmer atau rancher? Nah mari kita lihat. Ini konteksnya potato ya, ini nggak kelihatan sayangnya, biar saya tebelin. Potatoes. Oke. Nah, opportunity cost untuk potatoes. Nah, untuk memproduksi 1 ounce of meat, itu farmer harus mengorbankan 4 ounce potato. Untuk memproduksi 1 ounce of meat, itu rancher harus mengorbankan 2 ounce potato. Nah, sedangkan untuk memproduksi ini meat and potato, sorry, meat and potato, opportunity cost of meat and potatoes. Nah, sedangkan untuk memproduksi 1 ounce potato, farmer mengorbankan 1/4 ounce of meat, si rancher mengorbankan 1/2 ounce of meat. Nah, berarti dalam hal memproduksi daging, ini yang opportunity cost-nya lebih sedikit, itu adalah rancher, ya kan? Maka di sini rancher dia punya comparative advantage untuk daging. Oke. Nah, sedangkan kalau dalam hal kentang itu yang opportunity cost-nya lebih sedikit itu adalah
farmer. Oke, maka si farmer ini dia punya comparative advantage untuk kentang. Nah, jadi Anda membandingkan opportunity cost untuk memproduksi suatu barang di antara kedua produsen tersebut. Oke, nah nanti Anda akan ketemu mana yang memiliki comparative advantage untuk setiap produk tersebut. Oke, nah ini tahunya dari mana berapa jumlah yang dikorbankan ini? Nah, tahunya dari tabel tadi ya yang kita punya di depan. Jadi, tabelnya di depan banget. Yang ini. Oke. Jadi kalau misalnya Anda mau memproduksi 1 ounce daging, itu berapa ounce potato yang akan Anda korbankan. Kalau si farmer ini misalnya dia mau memproduksi 1 ounce daging, berarti dia mengorbankan berapa potato tadi saya lupa yang di bawah. Dia mengorbankan 4 ounce potatoes dan seterusnya seperti itu. Okay. So the ranger's opportunity cost of an ounce of potato is quarter an ounce meat, whereas the farmer's opportunity cost of an ounce potato is half ounce of meat. Nah, yang berikutnya, ranger's opportunity cost of a pound of meat is only 4 ounce potato, while farmer's opportunity cost of an ounce of meat is 2 ounce of potatoes. Okay. So the rancher has comparative advantage in production of meat, but the farmer has comparative advantage in production of potatoes. Okay. Nah, maka comparative advantage are difference in opportunity cost are the basis of specialized production and trade. Nah, inilah yang akan menentukan nanti siapa yang spesialisasi di bidang apa. Jadi pihak yang opportunity cost-nya paling kecil untuk memproduksi barang tersebut, maka dia akan spesialisasi di bidang itu. Oke. Whenever potential trading parties have difference in opportunity cost, they each benefits from trade. Nah, jadi syarat dari adanya benefit dari perdagangan itu adalah adanya perbedaan opportunity cost. Kalau misalnya opportunity cost-nya itu sama, jadi nggak ada perbedaan opportunity cost, ya sebenarnya mereka tidak mendapat benefit dari trade. Mau trade ataupun nggak trade sama aja. Tapi kalau ada difference in opportunity cost, maka trade is better for them. Oke. Nah, benefits of trade can benefit everyone in society because it allows people to specialize in activities in which they have comparative advantage. Okay. Nah, FYI, the legacy of Adam Smith and David Ricardo. Jadi Anda tahu Adam Smith, of course you know Adam Smith. You have to know who Adam Smith is. Adam Smith in his 1776 book, An Inquiry into the Nature of Cause of the Wealth of Nation. Ini adalah buku babonnya ekonomi ya. Ini ibaratnya kayak kitab kuningnya gitu. Adam Smith performed a detailed analysis of trade and economic interdependence, with economists still adhere till today. Nah, jadi konsep interdependence yang baru saja kita pelajari itu warisan dari Adam Smith dari tahun 1776. Nah, David Ricardo ini juga salah satu bapak perekonomian, bapak ekonomi, bukan perekonomian, bapak ekonomi. Di tahun 1816 dia menulis buku Principle of Political Economy and Taxation, dan dia develop the principle of comparative advantage. Nah, jadi comparative advantage itu adalah konsep yang dikembangkan sama David Ricardo. Satu konsep lagi yang sangat populer yang dikembangkan oleh David Ricardo itu adalah konsep division of labor. Division of labor. Itu juga dikembangkan oleh David Ricardo. Oke. Nah, berikutnya adalah aplikasi dari comparative advantage. Nah, itu sebetulnya bisa digunakan untuk berbagai macam hal ya. Seperti misalnya di sini, should Tiger Woods mow his own lawn. Nah, jadi
kalau kemarin kita sempat mempelajari ada yang namanya trade-off, ada yang namanya opportunity cost, terus ada yang namanya, ya itu aja yang mau saya garis bawahi, trade-off sama opportunity cost. Nah ini adalah backbone dari konsep comparative advantage ini. Karena comparative advantage tadi kita membandingkan opportunity cost, dan opportunity cost yaitu kan berarti trade off ya. Kalau Anda mau memproduksi daging sekian ya berarti ada sekian kentang yang Anda nggak bisa produksi. Oke. Nah, jadi di sini ada anekdot, apakah Tiger Woods harus membersihkan halamannya sendiri? Probably not, because Tiger Woods probably is really bad at mowing his own lawn. So Tiger Woods akan better off kalau misalnya dia meng-hire orang atau gardener yang memang ahli membersihkan halaman atau merapikan taman. Selain si Tiger Woods itu bisa menggunakan waktunya untuk latihan golf misalnya, nah itu si orang yang di-hire sama Tiger Woods itu juga akan mendapatkan keuntungan dengan dia di-hire oleh Tiger Woods, misalnya seperti itu. Tiger Woods ini atlet golf ya, in case you don't know, because you guys are very young, so you probably don't know. He used to be a golf athlete, but I don't know what he's doing now. He has some controversy, so I have no idea. Nah, berikutnya aplikasi dari comparative advantage. Should the United States trade with other countries? Jadi misalnya, apakah US itu harus melakukan trade dengan negara lain? Nah, each country has many citizens with different interests. International trade can make some individuals worse off, even as it makes the country would better off. Nah, jadi ini poin yang sangat penting ya. Jadi di negara itu kan terdiri dari banyak orang dengan banyak interest. Begitu juga dengan banyak wants and needs. Okay, wants and needs. Jadi wants and needs-nya itu juga banyak banget. Nah, international trade itu bisa saja membuat sekelompok orang itu worse off, meskipun dia membuat negara secara keseluruhan itu better off. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Katakanlah misalnya ternyata kita menemukan bahwa dibandingkan dengan Thailand, ternyata opportunity cost kita untuk memproduksi beras itu lebih besar. Jadi Thailand itu lebih opportunity cost untuk memproduksi berasnya itu lebih kecil daripada Indonesia. Nah, dengan konsep comparative advantage, maka akan better off bagi Indonesia untuk mengimpor beras itu dari Thailand. Jadi kita nggak usah memproduksi beras, kita memproduksi yang lain, di mana yang kita memproduksi itu opportunity cost-nya lebih kecil. Oke? Nah, jadi secara konsep comparative advantage, dengan mengimpor beras dari Thailand, kita akan better off. Tapi akan ada sekelompok orang yang worse off. Misalnya petani beras misalnya, mereka jadi worse off karena sekarang konsumsi beras itu adalah beras impor. So that's something we should think about ya. Jadi trade, even though it might be good for the country, some people might be worse off. Nah, so should we still trade because of that? Well, I think so, even though tentu saja argumennya tidak akan sesederhana ini ya. Kalau misalnya ya bisa saja kan, misalnya tadi dengan kita impor beras ke Thailand misalnya, terus pemerintah memberikan kompensasi misalnya kepada petani yang dirugikan karena itu. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Silahkan. Gusti duluan tadi yang raise hand. Bisa bertanya, Bu. Ya. Bagaimana pendapat Ibu kalau misalnya suatu negara tersebut memilih untuk trade gitu, tetapi dengan tujuannya untuk misalnya Amerika gitu, Bu. Mereka memilih untuk mengimpor minyak dari negara lain, tetapi mereka enggak menghasilkan minyak di dalam negara mereka dipilih untuk lebih ditimbun gitu, Bu. Jadi untuk dijual di masa mendatang, karena minyak kan bukan suatu barang yang bisa diperbarui ya, Bu. Oke, thank you. That's interesting. Jadi bagaimana pendapat saya tentang hal itu? Gimana ya?
Um, it's tricky ya. Itu dia ya cerdik tapi sebenarnya ngeselin juga ya kan. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang hal itu bisa terjadi ya. Jadi selama sebuah negara itu dia bisa dalam artian Oke, ini kita agak keluar dari konsep comparative advantage yang sederhana ini ya. Jadi misalnya US dia mengimpor minyak, tapi dia menimbun minyaknya sendiri. Nah, apakah US dalam hal ini dia menerapkan comparative advantage dengan cara dia mengimpor minyak dari negara lain? Jawabannya mungkin. Mungkin saat ini ketika US ada minyak yang masih tertimbun di dalam tanahnya mereka, di bawah tanahnya mereka, itu saat ini mereka berada di level di mana produksi mereka atau input mereka atau sumber daya mereka untuk mengambil minyak itu opportunity cost-nya itu jauh lebih besar daripada negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi misalnya. Nah, jadi US memilih untuk mengimpor minyak ke Arab Saudi. So it's fine, right? Nah, tapi US itu kan sebenarnya masih punya minyak di dalam negaranya mereka. Dan bagaimana kalau misalnya itu ditimbun terus untuk di masa depan, terus di masa depan kalau misalnya negara lain minyaknya udah habis, sekarang giliran US jualan minyak, terus mereka meraup banyak keuntungan. Ya itu agak licik ya, to be honest. But it's smart, I cannot argue with that. Apakah itu boleh dilakukan? Di luar boleh dilakukan selama itu tidak apa ya? Ya jujur aja kalau misalnya no one is against that atau no one can do anything against that, ya US can do that. US can do that. Jadi itu saja sih pendapat saya, nggak ada kayak I think it's wrong or I think it's right. I think when no one is against it, you can do it. Itu aja. Oke. Ya, sama-sama. Berikutnya Ratis. Baik Bu, terima kasih. Saya ingin bertanya Bu, bagaimana kemudian nanti ketika terjadi barriers of trade, misal kayak suatu negara menerapkan taxation atau misal embargo begitu Bu, nanti hal ini bisa berpengaruh terhadap comparative advantage suatu negara. Terima kasih Bu. Oke, thank you. That's a really good question. Nah, gimana kalau misalnya ada barriers of trade? Ya, kalau ada barriers of trade itu pasti akan mengganggu keseimbangan yang sudah kita buat di sini tadi. Jadi tadi kita sebetulnya sedang membuat keseimbangan ya, ketika kita melakukan trade, titiknya pindah ke A-star, yang di sini titiknya pindah ke B-star. Kalau ada barrier of trade, itu pasti titik ini akan bergeser dan akan terjadi disrupsi dari perdagangan atau dari tadi konsep comparative advantage dan seterusnya. Nah, kalau misalnya terjadi barriers of trade, ya berarti trade-nya nggak bisa terjadi. Berarti yang harusnya produknya bisa terjual, jadi nggak bisa terjual. Maka dengan sendirinya itu akan mempengaruhi proses produksi, ya kan? Jadi yang tadinya kita ingin memproduksi banyak untuk di-trade-kan, sekarang nggak bisa di-trade-kan, maka kita jadi tidak bisa memproduksi sebanyak yang tadi. In fact, kita malah harus memproduksi barang yang tadinya bisa kita impor, itu harus kita produksi sendiri. Jadi dengan adanya barriers of trade secara teori ya, secara teori yang baru saja kita pelajari, itu nanti semua pihak itu akan worse off. Oke? Karena nanti gains of trade-nya itu bisa berkurang. Nah, jadi secara teori seperti itu. Tapi di dunia nyata, apakah barriers of trade itu selalu dilakukan dengan tujuan yang ya katakanlah untuk membuat orang lain worse off? Nah itu tidak benar ya. Jadi kadang-kadang barriers of trade itu bisa dilakukan dengan tujuan misalnya sebuah negara ingin melindungi produsen tertentu yang ada di negaranya. Kayak misalnya tadi, kalau saya ambil contoh yang beras tadi, kita tahu bahwa beras Thailand lebih murah atau beras Thailand karena mereka lebih punya comparative advantage, itu akan lebih menguntungkan kalau kita impor beras Thailand. Thailand juga melihat hal itu dan Thailand menggunakan kesempatan itu untuk menjual beras ke kita. Nah, tapi pemerintah melihat bahwa oh ini kayaknya kalau itu terjadi akan membuat
petani beras kita menjadi worse off, maka di situ pemerintah Indonesia melakukan barriers of trade. Kayak misalnya, oke, kita nggak akan beli beras dari Thailand, kita produksi beras sendiri. Memang itu tidak mengikuti konsep comparative advantage, tapi itu bisa saja dilakukan. Jadi ini sebetulnya kan konseptual ya, ini konseptual banget. Di dunia nyata itu akan lebih kompleks daripada ini. Nah, jadi intinya kalau misalnya ada barriers of trade secara teori itu kita akan worse off karena gains from trade-nya itu either turun atau malah tidak ada sama sekali. Oke, itu jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih. Silahkan ada pertanyaan dari Yumna. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi kan dikatakan punya keunggulan komparatif itu kalau opportunity cost-nya lebih rendah. Nah, kalau misal si ranchernya itu ternyata punya opportunity cost lebih rendah untuk kedua produk tadi, kan berarti dia punya keunggulan komparatif di kedua produk tersebut. Berarti apakah trade dengan si farmer tadi apakah tidak menguntungkan gitu, Bu? Oke, bagaimana kalau misalnya seorang produsen punya comparative advantage di kedua produk tersebut? Apakah tetap menguntungkan bagi dia untuk melakukan trade? Nah, sebetulnya itu sudah terjawab tadi ya dengan sendirinya, karena tadi trade itu terjadi karena perbedaan opportunity cost. Kalau misalnya satu pihak itu punya comparative advantage di kedua produk atau semua produk, maka lebih menguntungkan bagi pihak tersebut untuk tidak melakukan trade. Oke, jadi trade itu hanya dilakukan ketika they each atau semua pihak itu benefit, dan mereka akan benefit kalau ada yang melakukan spesialisasi. Kalau rancher punya comparative advantage di daging dan punya comparative di potato, dia tidak perlu spesialisasi, dia bisa self sufficient. Jadi dia justru tidak akan melakukan trade. Oke, nah jadi secara konsep seperti itu. Apakah menjawab? Iya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ini kita udah masuk ke summary ya, jadi sebenarnya materinya udah selesai. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Oke. Oke. Yakin nih nggak ada pertanyaan. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa ya. Nah, jadi ini summary. Each person consumes good and service produced by many other people, both in our country and around the world. Nah, jadi intinya kita mengkonsumsi. Oh ya, ada pertanyaan dari Valerian, silahkan. Halo, Ya. suara saya terdengar tidak? Terdengar. Baik, terima kasih kesempatannya, Bu. Berarti kita dalam melakukan trade itu baiknya kita melakukan trade dengan pihak yang punya spesialisasi di barang yang kita butuhkan, begitu, Bu? Ya, jadi kita melakukan trade dengan pihak yang dia melakukan spesialisasi di barang yang kita butuhkan. Kalau misalnya barangnya tidak kita butuhkan, ya it's not going to benefit us, right? Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kus Afifah, silahkan. Ya Bu, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar kok. Oke, terima kasih Bu. Saya mau bertanya sedikit. Tadi di awal agak di atas kan ada disebutkan bahwa kita bisa mengalami juga loss from trade ya Bu. Itu kalau misalkan ada situasi seperti itu, apakah trade-nya lebih baik untuk diberhentikan, maksudnya jadi negaranya sendiri-sendiri atau bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, bagaimana kalau kita mengalami loss from trade? Very good question. Bentar ya, saya balik dulu ke, nah ini. Nah, kalau misalnya Anda mengalami loss from trade, itu secara teori ya, ini saya tidak berbicara ibaratnya saya seorang pemerintah sebuah negara, bukan. Nah, saya pakai konteks di tabel ini aja ya. Nah, misalnya Anda
mengalami loss from trade itu berarti saya contohkan misalnya tadi Anda yang dijual itu 8 dan sekarang di sini Anda hanya mengkonsumsi 10. Nah, 10 ini dia lebih sedikit daripada 12. Nah, berarti Anda akan mengalami loss from trade. Loss-nya berapa? Loss-nya di sini adalah 2, minus 2. Nah, supaya Anda tidak mengalami dalam tanda kutip worse off karena adanya loss from trade, nah ini yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah evaluasi bagian ini. Mungkin Anda menjual produk terlalu banyak keluar sehingga kebutuhan Anda di dalam atau di sebagai rancher ini kebutuhannya jadi tidak terpenuhi. Maka silahkan jual lebih sedikit barang. Kalau misalnya it's possible. Nah, if it's possible, then maybe now you just sell 5 meat. Now you can consume more than what you initially consume. Jadi 13. Jadi step 1 adalah ini, kurangi produk yang dijual keluar. Jadi cukupi dulu kebutuhan di dalam negeri atau di kebutuhan diri sendiri dulu, baru Anda menjual sisanya. Jadi kebutuhannya udah terpenuhi dulu, baru Anda jual sisanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tapi gimana kalau misalnya ternyata memang nggak bisa hal itu nggak bisa dilakukan. Kita kayak emang harus banget ini pokoknya dijual semua, ini pokoknya dijual semua. Nah, saya bayangkan kalau misalnya itu terjadi di sebuah negara, lalu ada satu industri gitu ya, yang dia fokusnya hanya untuk jualan keluar, terus kebutuhan dalam negerinya tidak terpenuhi. Nah, saya bayangkan pemerintah biasanya akan turun tangan. Pemerintah akan turun tangan mengatakan pada industri atau manufaktur tersebut atau perusahaan tersebut, hey, don't do that. Tolong kalau Anda mau jualan, itu Anda penuhi dulu kebutuhannya. Misalnya dibikinin aturan. Misalnya yang boleh Anda jual dari hasil produksi Anda itu dijual ke luar negeri, maksud saya dari hasil produksi Anda itu adalah 30%. 70%-nya itu harus dijual di dalam negeri. Misalnya seperti itu. Oke, jadi bisa dengan tindakan dari pemerintah misalnya seperti itu. Oke, apakah menjawab? Ya, menjawab Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya Audira ya, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya hanya ingin memastikan saja, jadi cara untuk menentukan spesialisasi antar negara, jadi kita itu bisa pilih antar dua ya Bu, antara absolute sama comparative advantage itu kita hanya memilih salah satu ya Bu, atau bagaimana Bu? Terima kasih. Oke, nah jadi pada akhirnya spesialisasi itu ditentukan oleh, sebentar ya, spesialisasi itu ditentukan oleh ini, masih tadi, ini spesialisasi ditentukan oleh mana sih tadi tulisannya? Oh ini dia, bukan, sebentar, sorry. Nah ini dia. Spesialis ditentukan oleh comparative advantage. Jadi comparative advantage ini yang akhirnya akan menentukan yang mana spesialisasi di mana. Nah, kalau misalnya kita hanya butuh comparative advantage untuk menentukan siapa yang spesialisasi di mana, kenapa kita masih mempelajari absolute advantage? Nah, tadi kalau absolute advantage itu kan yang kita lihat produktivitasnya ya. Jadi mana di antara dua produsen ini yang lebih produktif, oke? Jadi itu hubungannya sama kemarin, production possibility frontier. Jadi gunanya mengetahui absolute advantage itu adalah mengetahui level produktivitas sebuah produsen. Nah, jadi bayangkan kalau misalnya Anda adalah farmer, lalu Anda aware bahwa, oh ini si rancher ini, dia punya absolute advantage dari saya di kedua produk. Berarti ya dia lebih produktif dari saya, mungkin si farmer ini jadi bisa memikirkan apa yang bisa saya lakukan supaya saya lebih produktif. Itu salah satu manfaat mengetahui absolute advantage. Tapi yang menentukan spesialisasinya di mana, yang spesialisasinya siapa, itu adalah comparative advantage. Apakah menjawab? Menjawab Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Oke, Beatrice silahkan. Terima kasih Bu, izin bertanya. Untuk trade seperti ini, apakah misalnya untuk satu produk, apakah hanya boleh eksklusif dengan satu negara yang lain, ataukah boleh misalnya negara A trade beras, negara A trade beras dengan negara B, tapi dia juga trade beras dengan negara C. Apakah kayak gitu boleh ya Bu?
Oke, terima kasih Beatrice. Aduh, sebentar ya tablet saya. Jadi apakah trade itu harus secara eksklusif dengan satu negara ataukah boleh satu negara untuk produk A, negara berikutnya untuk produk B dan seterusnya. Nah, jawabannya adalah boleh banget ya. Jadi di dunia nyata kita akan melakukan trade dengan banyak negara, misalnya kita impor motor dari Jepang. Terus kita impor misalnya laptop dari Cina, misalnya impor HP dari Cina. Terus kita impor makanan dari Malaysia atau apapun lah. Jadi kita dalam satu waktu yang bersamaan kita melakukan trade dengan banyak negara untuk berbagai produk, itu boleh banget dan itu memang terjadi di dunia nyata. Nah, kalau begitu kenapa di sini kita hanya mempelajari antar dua produsen dan juga hanya dengan dua barang saja. Nah, ini kita lakukan untuk menyederhanakan analisis. Nah, kalau misalnya Anda jadi seorang analis gitu misalnya di Kemendak, maka Anda akan melakukan analisis yang kita lakukan di sini ini, tapi dengan berbagai macam produk. Jadi multiple products with multiple countries. It's going to be very complicated, right? Dan nggak bisa pakai tabel sederhana ini. Nah, itulah kenapa di sini contohnya cuman dua produsen dengan dua produk. Oke? Izin bertanya Bu, kalau untuk Silakan. produk yang sama, jadi misalnya kayak Indonesia kan impor beras dari Pakistan, Thailand, dan juga India Bu. Kemarin ada saya baca. Kalau kayak gitu nggak apa-apa Bu, walaupun produknya sama-sama beras. Oh, oke. Good question. Nah, jadi sebenarnya tetap nggak apa-apa ya. Nah, kenapa kadang-kadang sebuah negara mengimpor beras satu jenis barang, tapi dari beberapa negara sekaligus? Nah, jawabannya adalah karena kebutuhan beras di Indonesia misalnya itu sangat tinggi sehingga kalau dia cuma ngimpor dari satu negara itu nggak cukup. Nah, jadi bayangkan si farmer misalnya dia tiba-tiba butuh daging yang sangat banyak. Dia butuh daging misalnya lagi Idul Adha misalnya, dia butuh daging banyak gitu ya. Padahal si rangernya di sini dia cuma menjual 5 ounce. Nah, misalnya dia tuh butuh daging 20 ounce. Nah, maka misalnya dia akan mengimpor dagingnya tadi dari lebih dari satu rancher. Jadi si rancher satu cuma bisa menyediakan 5, nah dia akan cari ke rancher yang lain, kamu bisa menjual berapa, kamu bisa menjual berapa, sampai nanti kebutuhan si farmer yang 20 ounce daging tadi terpenuhi. Nah, saya bayangkan itu juga yang terjadi dengan impor beras Indonesia, karena kebutuhan di dalam negeri sangat banyak, padahal yang dijual oleh setiap negara itu sebetulnya ya terbatas. Belum tentu bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Oke, apakah menjawab? Menjawab Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi? Oke. Oh, dari Mutia, silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya. Jadi saya itu ada sempat baca kelemahan dari teori comparative advantage ini. Jadi katanya teori ini itu tidak dapat menjelaskan mengapa terjadi perbedaan harga untuk barang atau produksi sejenis walaupun fungsi faktor produksi atau produktivitas dan efisiensi sama di kedua negara. Apakah itu benar Bu? Dan bagaimana penjelasan lebih detailnya gitu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Nah, jadi karena ini introduction to economics ya, jadi kita akan belajar teori itu dari yang paling sederhana. Nah, salah satu teori perdagangan yang paling sederhana, yang awal-awal dikembangkan itu adalah comparative advantage. Nah, comparative advantage itu dikembangkan ketika orang itu masih melakukan barter. Oke, jadi dia menentukan dalam tanda kutip harga dari sebuah produk itu berdasarkan waktu untuk memproduksinya, seperti di contoh kita tadi. Makanya dia menukar barang dengan barang. Nah, itulah alasan kenapa comparative advantage itu kurang bisa menangkap tadi konsep dari harga. Kenapa ada yang produksinya tidak efisien tapi harganya tetap lebih tinggi, itu tidak bisa ditangkap dengan comparative advantage. Nah, lalu bagaimana cara kita menjelaskan hal itu? Nah, itu akan Anda pelajari nanti ketika Anda mengambil International Economics 1. Nah, Anda akan ketemu konsep Ricardian apa ya? Saya lupa. Pokoknya konsep Ricardian sama ada Leontief theorem.
teorem. Nah, ini nanti akan mendibang teorem. Ini nanti kedua teori yang akan mendibang konsep comparative advantage sederhana yang kita pelajari sekarang. Oke, tapi secara singkat ya, kalau di sini comparative advantage kenapa seperti ini? Itu karena input dari produksinya atau pertimbangan dari produksinya itu hanyalah waktu memproduksi. Jadi inputnya cuma waktu aja. Tapi nanti ketika Anda belajar trade dalam konteks global economy terutama, itu akan ada banyak sekali faktor. Selain opportunity cost tadi, comparative advantage sama absolute advantage, itu juga ada faktor lain, nilai tukar misalnya. Nah, itu juga akan menentukan trade. Nah, jadi itu dulu jawaban saya di kelas Introduction to Economics ini. Oke? Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Marcelin? Izin bertanya, Bu, kalau Silakan. misal sama Indonesia gitu produksi sama-sama komputer jumlahnya 4, lalu Indonesia produksi kain 5 dan Cina 10, itu masih bisa melakukan perdagangan tidak ya, Bu? Oke, saya ulang sedikit ya. Berarti ada beberapa negara sama-sama memproduksi komputer. Apakah mereka bisa melakukan trade satu sama lain? Gitu bukan pertanyaannya? Enggak, Bu. Kayak misal sorry. Cina sama Indonesia itu produksi komputer sama-sama 4 gitu, Bu. Lalu produksi lain Cina lebih unggul daripada Indonesia gitu, Bu. Masih bisa melakukan perdagangan tidak ya, Bu, yang di komputer itu? Oh, oke. Jadi Cina sama Indonesia sama-sama memproduksi komputer, sama-sama 4 gitu ya produksinya. Terus Cina juga memproduksi barang lain selain komputer. Nah, apakah Cina sama Indonesia tetap bisa melakukan trade? Itu pertanyaannya ya? Ya, Bu. Oke. Oke, jadi mereka sama-sama memproduksi 4 komputer, lalu Cina juga memproduksi barang lain, tapi Indonesia cuman memproduksi komputer saja. Apakah mereka masih bisa melakukan trade, padahal yang satu hanya memproduksi satu hal, yang sisanya dia memproduksi lebih dari satu hal? Sebetulnya bisa aja ya, sebetulnya bisa aja. Nah, jadi bayangkan seperti ini. Cina memproduksi komputer dan misalnya kendaraan misalnya, sedangkan Indonesia hanya memproduksi komputer. Indonesia tetap bisa melakukan trade dengan Cina, misalnya dengan cara Cina menjual kendaraannya dan Indonesia menjual komputernya. Jadi bayangkan kalau misalnya situasinya adalah kebutuhan komputer di Cina itu tidak bisa terpenuhi dengan produksi mereka sendiri, maka dia akan mencari komputer di luar negaranya kan, dia akan mengimpor komputer. Nah, bisa aja dia mengimpor komputer dari Indonesia dengan cara dia mengekspor kendaraannya ke Indonesia. Situasi tersebut bisa terjadi. Oke? Ya, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Oke, Gia Cinta, ada pertanyaan lagi? Ibu, kalau misalnya soal itu harus mengharuskan untuk proof atau buktikan kalau misalnya perdagangan ini untung, tapi dengan kita menemui dia harus menjual semua barang yang dia miliki sehingga dia tidak ada konsumsi. Karena kalau misalnya dia tidak menjual barangnya semua, setengah-setengah misalnya, itu dia tidak untung, itu bagaimana ya, Bu? Oke, thank you. Kalau misalnya dia akan menjual semua barangnya sehingga konsumsi di negaranya adalah 0, maka dia tidak bisa untung dari situ. Karena di sini kita belum memperkenalkan harga atau uang kan di sini. Jadi benefit yang dimaksud di sini itu adalah berapa yang bisa dia konsumsi. Apakah konsumsi dia setelah melakukan trade itu lebih banyak dari konsumsinya dia sebelum trade. Jadi tidak mungkin ada kasus di mana kita bisa membuktikan dia menjual semua hasil produksinya dan tidak mengkonsumsi sama sekali itu sebagai sesuatu yang menguntungkan atau ada benefitnya. Oke? Oh, berarti walaupun akhirnya dia untung, tapi itu sama sekali tidak untung ya, Bu, karena dia sama sekali nggak ada konsumsi di dalam negaranya. Iya, betul. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, thank you. Okay, maybe we have more questions. Silakan, Nanda. Baik, Bu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Izin bertanya, apakah teori keunggulan absolut dan keunggulan komparatif ini hanya bisa diterapkan kepada faktor produksi barang begitu, Bu? Apakah bisa diterapkan kepada faktor produksi lain, misalnya
tenaga kerja begitu, dan apakah prinsip dan juga cara analisisnya yang digunakan itu sama dengan barang atau tidak ya Bu? Terima kasih. Oke, good question. Nah, di sini kita komparatif sama absolute advantage dalam memproduksi barang. Bagaimana kalau misalnya non barang, misalnya jasa misalnya. Nah, agak sulit, to be honest, agak sulit ya, karena di sini sebenarnya kalau misalnya masih sederhana seperti ini, misalnya antar dua produsen, lalu mereka memproduksi jasa. Nah, itu sebenarnya cara ngitungnya sama aja. Ya, tinggal ganti aja. Meat ini misalnya jasa pijat, lalu potatoes adalah jasa bersih-bersih. Lalu Anda hitung kalau misalnya si orang yang bersih-bersih ini dia mau mijet misalnya, itu berapa waktu bersih-bersih yang dikorbankan. Nah, jadi bisa untuk jasa. Itu yang pertama di konsep yang sederhana ini. Tapi kalau misalnya Anda membayangkan ini adalah international trade, lalu Anda ingin melihat pertukarannya itu adalah pertukaran jasa, nah itu agak sulit. Karena satu, tidak semua jasa itu bisa diperdagangkan secara internasional. Ya katakanlah jasa pijat tadi misalnya. Nah, jadi sulit ya untuk mengimpor jasa pijat atau jasa tukang cukur misalnya, atau jasa gardener misalnya, itu kan sulit. Jadi kalau jasa, itu agak sulit untuk dibayangkan. Makanya kalau misalnya di konteks international economics itu biasanya yang kita masukkan atau kita hitung, bukan kita hitung ya, tapi kita pelajari itu adalah benda-benda yang perpindahannya antar satu negara ke negara lain, atau ya kalau jasa tuh jasa yang perpindahannya antar satu negara ke negara lain tuh bisa kelihatan dan bisa diukur lah seperti itu. Dan itu jasa yang ada kualitas standarnya. Jadi kayak how are you going to have a standard for tukang potong rambut misalnya di Indonesia sama di Thailand atau di Jepang, katakanlah it has different standard gitu. Jadi kayak tidak bisa ditangkap efeknya. Nah, berikutnya tadi Nanda sempat menyinggung tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerja bagaimana? Apakah kita bisa mengumpamakan ini dengan tenaga kerja misalnya? Saya akan bilang kalau misalnya pertukaran tenaga kerja itu tidak dengan konsep yang seperti ini. Jadi nanti ada sendiri. Oke, ya, dan itu dulu yang perlu saya sampaikan saat ini. Thank you, mungkin itu menjawab. Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Berikutnya Fatimah, silakan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya untuk bertanya. Jadi tadi di slide ada diperlihatkan ya Bu, international trade can make some individual words of. Itu maksudnya gimana ya Bu? Saya kurang paham. Oke, nah jadi international trade bisa membuat sebuah negara itu better off, tapi mungkin membuat beberapa pihak worse off. Tadi seperti yang saya contohkan, yang impor beras tadi, misalnya kebutuhan beras di Indonesia itu sangat tinggi, sehingga kita satu tidak bisa memenuhi kebutuhannya dari produksi sendiri, dan dua kita melihat bahwa Thailand punya comparative advantage dibandingkan Indonesia dalam produksi beras. Maka akan lebih menguntungkan kalau kita mengimpor beras dari Thailand. Maka setelah kita mengimpor beras dari Thailand, satu, kebutuhan beras terpenuhi, dua, kita mendapat gains from trade dari melakukan trade dengan Thailand. Misalnya dengan Thailand untuk impor beras tadi kita mengekspor apa ya, misalnya jagung misalnya seperti itu. Nah, tapi ini kan menguntungkan sebuah negara ya. Nah, tapi sebetulnya ada yang worse off. Siapa yang worse off? Yang worse off adalah orang-orang yang pekerjaannya adalah memproduksi beras atau petani beras dalam hal ini. Sekarang karena konsumsinya itu adalah yang dikonsumsi beras impor dari Thailand, beras produksi mereka jadi tidak laku misalnya seperti itu. Nah, itu berarti ada pihak yang worse off meskipun secara agregat kebutuhan beras jadi terpenuhi. Oke? Oke, terima kasih banyak Ibu. Berikutnya Dewa. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya Bu. Izin bertanya, untuk menentukan spesialisasi perusahaan produksi barang tuh dilihat dari trade-nya lebih banyak atau konsumsinya lebih banyak ya Bu? Terima kasih Bu. Oh, untuk menentukan sebuah perusahaan itu akan memproduksi apa, itu adalah ditentukan dari comparative advantage-nya.
Jadi dia punya comparative advantage di bidang apa, maka dia akan spesialisasi di situ. Nah, untuk menentukan benefit yang dia dapat dari melakukan trade, itu kita membandingkan konsumsi dia sebelum dia melakukan trade dengan konsumsi dia setelah dia melakukan trade. Jadi dia harus bisa mengkonsumsi barang lebih banyak daripada sebelum dia melakukan trade. Oke? Siap, Bu. Terima kasih. Ya. Berikutnya, Cynthia. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya izin bertanya, apabila suatu negara atau suatu produsen memiliki keunggulan absolut dan produsen yang lain memiliki keunggulan komparatif, apakah dalam melakukan perdagangan mereka tetap bisa memperoleh keuntungan bersama-sama atau sebaiknya tidak usah melakukan kerjasama itu, Bu? Oke, jadi kalau sebuah negara punya absolute advantage, terus dia punya comparative advantage juga, itu apakah dia tetap untung dengan cara berdagang dengan negara lain? Nah, jawabannya iya ya. Nah, itu sudah seperti contoh yang ada di sini. Jadi di sini Rancher itu dia punya absolute advantage di kedua produk, ya kan? Oke, Rancher punya absolute advantage loh di kedua produk, dia lebih produktif, dia lebih produktif di produksi kentang maupun produksi daging. Nah, kenapa Rancher harus tetap melakukan perdagangan? Apa untungnya? Toh dia lebih produktif daripada farmer. Nah, kita lihat nih comparative advantage-nya. Ternyata comparative advantage-nya menunjukkan farmer punya comparative advantage di potatoes, sedangkan Rancher punya comparative advantage di meat. Nah, inilah yang akhirnya akan menimbulkan perdagangan di antara mereka. Oke, Rancher akan spesialisasi di meat, farmer akan spesialisasi di potato. Nanti akhirnya yang akan terjadi adalah baik Rancher maupun si farmer itu sama-sama mendapat pertambahan konsumsi, baik di daging maupun kentang, di semua barang. So, ini membuktikan bahwa sebuah negara atau sebuah produsen yang dia sudah punya absolute advantage itu tetap bisa untung dengan cara dia melakukan trade dengan pihak yang lain. Oke, apakah menjawab? Menjawab, Bu. Terima kasih. Oke, berikutnya Nur Rahma. Baik, Bu. Saya izin bertanya. Misalnya nih, Bu, sebuah negara itu memproduksi contohnya beras, itu cukup untuk negaranya sendiri itu sudah cukup. Tapi karena terjadi inflasi, tingkat harga beras ini tinggi, Bu. Boleh nggak sih, Bu, pemerintah ini melakukan import beras untuk menyetabilkan harga beras yang ada di negaranya sendiri? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nur Rahma, menarik sekali. Nah, jadi sebuah negara memproduksi beras, terus terjadi inflasi, harga beras naik. Boleh nggak pemerintah mengimpor beras supaya nanti harga beras itu turun lagi? Nah, jawabannya boleh, itu bisa dilakukan. Jadi dengan harga beras lokal itu mahal, pemerintah impor beras dari negara lain dan harga beras impor lebih murah, maka konsumen bisa memiliki pilihan, either dia beli beras impor atau dia beli beras lokal. Nah, kalau konsumen membeli beras impor lebih banyak daripada beras lokal, nanti beras lokal itu harganya akan sedikit demi sedikit turun. Teorinya seperti itu ya. Nah, jadi itu boleh dan itu bisa dilakukan. Oke? Baik, terima kasih, Bu. Oke, berikutnya Maria. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya, apakah konsep keunggulan komparatif ini masih relevan ya, Bu, untuk digunakan dalam kondisi perekonomian saat ini? Mengingat dalam perdagangan internasional itu kan lebih rumit dan lebih kompleks, Bu. Sedangkan dalam konsep keunggulan komparatif itu tidak ada asumsi adanya biaya distribusi, biaya transportasi, maupun adanya asumsi tentang penggunaan teknologi, di mana sebenarnya hal ini tuh sangat mempengaruhi harga jual gitu, Bu. Terima kasih. Oke, thank you. Interesting ya. Jadi apakah konsep yang sederhana ini masih relevan dengan kompleksitas yang terjadi di dunia nyata? Nah, jawabannya adalah masih relevan. Kenapa saya katakan relevan? Karena konsep yang kompleks di dunia nyata itu dia sebetulnya dibangun dari konsep yang sederhana ini. Cuman sekarang karena udah nggak sederhana ya, jadi kita nggak melakukan analisis yang sederhana ini. Jadi kita bisa bilang bahwa konsep yang kompleks sekarang di international trade atau international economics itu sebetulnya adalah evolusi dari konsep yang sederhana ini.
Jadi ya ini seperti sudah berkembang ya, sudah melebur, tapi bukan berarti terus ini sudah nggak relevan. Tidak semudah itu, karena sebetulnya konsep yang sudah advance itu dibangun dari yang sederhana ini. Oke? Baik, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Udah jam 9 ya, Anda semangat sekali. Saya senang kalau misalnya mahasiswa itu semangat. Mungkin ini dulu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti rekamannya saya upload di YouTube. Nanti kalau Anda masih punya pertanyaan, silahkan kirim ke email boleh, atau tanya ke grader dan tutor, itu boleh banget. Dan nanti jangan lupa PR-nya dikerjakan, karena itu adalah bagian dari nilai akhir Anda nanti. Terus itu aja sih dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Ibu. Banyak Ibu. Banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Amanda. Terima kasih Bu Amanda.